Hadirin jamaah rahimakumullah. Kita kembali kepada persoalan Isra Mi'raj yang wajib dimakrifatkan dan wajib diiktikadkan, meyakini dan membenarkan bahwa Isra Mi'raj itu ada dalilnya di dalam Al-Qur'an surat Al-Isra ayat 1 juz 15. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Hadirin jamaah rahimakumullah. Bu, ibu, ibu-ibu, bapak-bapak, takut bapak-bapaknya ini kenapa aku nggak disebut-sebut ya. Bu, Pak, percaya tidak dengan adanya kisah Isra Mi'raj? Sebab banyak di medsos, di YouTube dan TikTok orang-orang yang mengikis keimanan dan akidah umat Islam, bahwa mereka berkoar-koar Isra Mi'raj itu adalah dongeng belaka. Maka bentengi akidah kita dengan mengadakan PHBI ini. Jikalau ada yang tidak percaya dengan kisah Isra Mi'raj, harus dipertanyakan akidahnya dan harus ngaji Aqidatun Nabawiyah, bahwa Rasulullah itu tersifati dengan sidik, maka mustahil Rasulullah berbohong, munafik dan mengkhianati dan berkhianat. Hadirin jamaah rahimakumullah. Diterangkan oleh Syekh Nawawi Al-Jawi di dalam kitab Riyadul Badi'ah, beliau mengatakan wajib bagi mukallaf untuk mengiktikadkan kisah Isra Mi'raj. Fayajibu i'tiqadu annahu sallallahu alaihi wasallam usriya bihi lailan min Makkah ila Baitil Muqaddasi wa annahu urija bihi min Baitil Muqaddasi ila samawati sab'i ila sidratil muntaha ilal kursi ilal mustawa. Fayajibu mangka wajib i'tiqadu apa menekadkan annahu sallallahu alaihi wasallam sesungguhnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam usriya bihi diisrokan Nabi lailan malam min Makkah dari Mekah kemana ila Baitil Muqaddasi ke Baitil Muqaddas wa annahu dan sesungguhnya Nabi urija bihi dimi'rajkan Nabi min Baitil Muqaddasi dari Baitil Muqaddas ila samawati sab'i sampai ke langit nomor 7 ila sidratil muntaha ke sidratil muntaha ilal kursi ke kursi ila mustawan ke mustawan. Bu, Pak, Bu, apa arti Isra Mi'raj? Ibu dulu ya. Bu, apa arti Isra Mi'raj itu? Isra adalah perjalanan dari masjid ke masjid masih di sekitar bumi. Disebut juga dengan hubungan horizontal. Sedangkan nih untuk bapak-bapak, Pak, Mi'raj apa artinya? Sedangkan Mi'raj dari Masjidil Aqsa Palestina naik ke langit nomor 7, naik lagi ke Sidratul Muntaha, naik lagi ke Mustawa, puncaknya ke Rafrafil Ahyador, satu tempat yang paling tinggi sekali. Di sana terjadi dialog antara Nabi dengan Allah, Zat yang Maha Suci. Dalam riwayat lain, kata yang meluncur dari lisan Nabi adalah Ilahi anta maksudi waridoka matlubi. Wahai Tuhanku, kepada Engkau aku punya tujuan dan kepada Engkau pula aku memohon keridhaan.
Hadirin jamaah rahimakumullah. Singkat cerita dari perjalanan Isra Mi'raj itu, produk yang didapatkan adalah sholat yang sekarang menjadi 5 waktu, di mana sebelumnya adalah 50 waktu. Ini pun berkahnya nasihat dan masukan yang diberikan Nabi Musa alaihissalam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Secara logika, Bu, Ibu, secara logika, andaikan Nabi Muhammad tidak bertemu dengan Nabi Musa setelah ia kembali dari Mi'raj, maka bulat-bulat sholat yang 50 waktu akan diterima dengan mutlak. Iya aja kalau Nabi Muhammad yang melakukannya. Jangankan 50 waktu, 100 waktu pun Nabi bisa. Karena Nabi level yang berbeda dari manusia-manusia lain. Coba bayangkan kalau kita yang melaksanakan sholat yang 50 waktu, yang 5 waktu aja kita sudah gempor. Betul, Bu? Apalagi yang 100 waktu. Wah, kagak bisa bangun kita. Kita sudah tawar-menawar, malahan kadang-kadang minta tempo. Alhamdulillah, Nabi Muhammad menerima masukan dari seniornya hingga sholat yang semulanya 50 waktu menjadi 5 waktu. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Menurut kacamata Islam, sholat bukan sekedar kewajiban, tapi keperluan dan kebutuhan. Artinya, siapa yang perlu Allah, sholat. Berarti yang tidak sholat adalah yang tidak perlu Allah dan tidak butuh Allah. Sombong nian orang itu. Dan masih banyak fungsi sholat menurut kacamata Islam. Di antaranya, sholat adalah tiang agama. Siapa yang meninggalkan sholat berarti dia telah merobohkan agama. Sholat juga nyawa dari semua amal yang ada. Artinya, amal-amal yang dilaksanakan tidak akan bergerak atau mati manakala tidak dimobilisasi oleh sholat. Sholat adalah sebaik-baik amal seorang muslim dan merupakan amal yang pertama kali yang akan dihisab pada hari kiamat. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, awwalu ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamati as-salatu fa in salahat salaha lahu sairu amali wa in fasadat fasada sairu amali. Perkara yang pertama kali dihisab dari seorang hamba pada hari kiamat adalah sholat. Apabila sholatnya baik, maka seluruh amalnya pun baik. Apabila sholatnya buruk, maka seluruh amalnya pun buruk. Selanjutnya, sholat juga adalah kunci surga. Siapa yang mau kunci surga? Hadirin, mau kunci surga? Ya harus sholat. Kalau kita pengen kunci surga, berarti kita harus sholat. Hadirin jamaah rahimakumullah. Ketua panitia dan pemuda komunitas gitar juga insya Allah akan mendapat predikat panitia surga yang akan menggiring para hadirin untuk masuk surga. Terus semangat ya ketua panitia, jangan bosan-bosan menjadi panitia surga. Insya Allah akan didukung oleh Pak RW, Pak RT, dan Bapak Ketua DKM Masjid untuk menggerakkan masyarakatnya supaya istiqomah sholat 5 waktu, memakmurkan musolah Al-Barokah dan masjid-masjid di desa Koper. Kemudian, jikalau masyarakat desa Koper pada istiqomah dalam menjalankan sholat 5 waktu,
insya Allah masyarakat Desa Koper akan mempunyai karakter lemah lembut, sopan santun, watak dan tabiat yang keras kepala, keji dan munkar, nyolong ayam, nyolong bebek, nyolong dander, nyolong gedang akan hilang jika kita istiqomah sholat 5 waktu. Pokoknya Desa Koper mah akan aman, tentram dan damai jika pemuda dan masyarakatnya pada istiqomah melaksanakan sholat 5 waktu. Sebab apa Bu? Sebab sholat mencegah dari perbuatan keji dan munkar. Inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar waladikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Mencegah perbuatan keji dan munkar merupakan hikmah dari sholat. Sholat merupakan salah satu cara untuk menjaga diri dari godaan setan dan hawa nafsu yang mengajak kepada perbuatan keji dan munkar. Perbuatan keji dan munkar adalah perbuatan yang bertentangan dengan syariat Allah Subhanahu wa ta'ala. Contohnya mana Bu? Contohnya perbuatan keji dan mungkar adalah berzina, apalagi Bu? Mencuri, selain mencuri apa? Membunuh dan berbohong. Bu, Ibu, hikmah sholat lainnya adalah mendidik menjadi pribadi yang disiplin, melatih menjadi orang yang tangguh, tidak mudah stres dan putus asa, sehingga stres sedikit aja nyekek botol minum minuman. Nauzubillah. Kulamah nitip be ning Pak RT lan Pak RW ki supaya pemuda gitar lan pemuda bolang aja sampai terjerumus gara-gara stres atau pergaulan pada nyekeki botol minum minuman keras bari dibaturi karo janda pirang. Musibah gede, sangat berbahaya. Jangan sampai ya Bu ya. Ya Pak RT ya, Pak RW. Karena apa? Karena kini di tengah-tengah masyarakat penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika dan zat adiktif atau lebih dikenal dengan istilah nafza merupakan salah satu bentuk dekadensi moral yang saat ini sedang mewabah dan menggejala, merebak dan marak. Sebagaimana data dari BNN, Badan Narkotika Nasional, dan dari LSM Granat, Gerakan Nasional Anti Narkotika, melaporkan 5 tahun yang lalu Indonesia merupakan daerah penyebaran nafza. Namun kini Indonesia telah berubah menjadi daerah pembuat nafza. Betul apa betul hadirin? Sehingga 3,8 juta lebih penduduk Indonesia terlibat dalam penyalahgunaan nafza. Yang lebih memprihatinkan dan memalukan dan memilukan lagi, ternyata pemakai nafza 80% adalah generasi muda. Tidak sedikit anak-anak muda kita yang terbius dalam budaya mabuk-mabukan, tenggak whisky, brandy, martini, vodka, AO, Maison, KTI dan bir. Tidak sedikit anak-anak muda kita yang telah minum obat-obatan, BK, Nipam, Magadon, Cimeng, heroin, kokain, Love Dove, Triple X dan sabu-sabu. Bahkan tidak sedikit anak-anak muda kita yang ketagihan, overdosis, tersiksa, menjerit, merintih, memanggil-manggil ganja, sabu, ganja, sabu, sampai-sampai dia mati dalam keadaan tidak beriman. Nauzubillah summa nauzubillah. Para hadirin,
khususnya Bapak Lurah, Bapak RW, jangan sampai pemuda desa Koper punya hobi minum-minuman keras dan lebih bahayanya jadi buronan janda pirang. Hanya itu yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Ditutup dengan wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.